Ranisa Maharani dari kelas MTUE dengan NIM 20B5050111081. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Tetapi sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa sih itu komputer? Jadi, komputer merupakan perangkat elektronik yang bekerja di bawah perintah program-program untuk menerima atau input, memproses data, menghasilkan informasi atau output, dan juga menyimpan data atau informasi tersebut. Nah, sebelum masuk kepada pokok pembahasan, kalian tahu nggak sih siapa penemu atau pencipta pertama dari komputer? Nah, dia adalah Charles Babbage. Dia ini merupakan ilmuwan matematika asal Inggris yang juga dijuluki sebagai bapak komputer. Nah, apa sih alasan beliau ini untuk berinovasi menciptakan komputer? Ternyata alasannya adalah untuk meminimalisir kesalahan dan juga memudahkan dalam perhitungan matematika. Nah, perkembangan komputer ini sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, perkembangan komputer ini tidak hanya dilihat dari segi fisiknya, tetapi juga dilihat dari segi fungsi atau kegunaannya. Nah, salah satunya itu seperti saat ini kita melakukan PJJ dan kita menggunakan salah satu platform media diskusi online yang dapat kita akses dengan menggunakan perangkat elektronik, salah satunya komputer. Nah, perkembangan komputer ini terbagi menjadi 5 generasi. Nah, pada generasi pertama itu terjadi pada tahun 1940 sampai dengan 1956. Nah, generasi kedua pada tahun 1956 sampai dengan 1963. Nah, generasi ketiga ini pada tahun 1964 sampai dengan 1971. Generasi keempat pada tahun 1971 sampai dengan 1980. Nah, yang terakhir pada generasi kelima ini terjadi pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, pada generasi pertama, awalnya itu komputer berupa tabung hampa udara sebagai sirkuitnya dan drum magnetik sebagai memorinya yang digagaskan oleh Konrad Zuse. Nah, vakum tube ini dianggap tidak efisien karena cepat sekali panas dan membutuhkan banyak sekali energi listrik. Nah, komputer ini digunakan dalam mendesain aerodinamika pesawat tempur Jerman. Nah, komputer ini diberi nama Z3. Nah, komputer ini sayangnya hancur pada masa Perang Dunia Kedua oleh bom sekutu. Nah, beralih kepada pihak sekutu yang juga tidak mau kalah, mereka berhasil menciptakan komputer yang diberi nama komputer Colossus oleh penciptanya yakni Tommy Flaus. Nah, komputer ini digunakan dalam meretasi strategi perang Jerman dalam hitungan jam. Nah, komputer Colossus ini dipercaya menjadi salah satu kemenangan sekutu pada masa Perang Dunia Kedua. Nah, pada tahun 1946 ada salah seorang ilmuwan asal Amerika Serikat yang berhasil menciptakan komputer tidak hanya dari segi atau bidang matematika ataupun pertahanan, tetapi juga dalam segala bidang. Nah, komputer ini diberi nama ENIAC atau Electronical Numerical Integrator and Computer. Nah, komputer ENIAC ini berukuran sangat besar dan komputer ENIAC ini terdiri dari 18.000 vakum tube, 70.000 resistor, 10.000 kapasitor, 75.000 saklar, dan 5 juta titik solder. Nah, bahkan beratnya pun mencapai 30 ton. Bisa dibayangkan sebesar apa? Nah, besarnya itu setara seperti besarnya sebuah lemari. Nah, komputer ENIAC inilah yang disebut sebagai komputer generasi pertama. Selanjutnya, komputer generasi kedua. Nah, karena adanya vakum tube ini dianggap tidak efisien, muncullah transistor. Nah, transistor ini dianggap lebih unggul daripada vakum tube, yang mana juga dapat membuat ukuran komputer menjadi lebih kecil. Nah,
Komputer yang pertama kali menggunakan transistor diberi nama Univac Clark. Nah, seiring berjalannya waktu, para penelitian ini menemukan titik kelemahan dari transistor, yakni dapat merusak komponen-komponen dalam komputer lainnya. Nah, selanjutnya pada generasi ketiga. Nah, karena sebaik-baiknya benda pasti akan ada kekurangan, termasuk daripada transistor. Ternyata pada tahun 1958 ada seorang ilmuwan asal Amerika Serikat bernama Jack Kilby yang berhasil mengembangkan sirkuit integrasi atau integrated circuit, atau juga yang biasa disingkat dengan IC. Nah, IC ini merupakan kombinasi dari 3 komponen dalam suatu benda yang terbuat dari pasir kuarsa berbentuk piringan silikon kecil. Nah, tidak berhenti sampai di situ, para ilmuwan berhasil membuat suatu chip tunggal yang mampu menyimpan banyak komponen. Nah, pada generasi ketiga ini, sistem yang digunakan sudah menggunakan sistem operasi atau operating system. Selanjutnya pada generasi keempat. Nah, pada generasi keempat ini, para penelitian ini terus mengembangkan chip tunggal yang tadinya sudah ada, dikembangkan lagi, jadi dapat menampung lebih banyak komponen-komponen di dalamnya. Nah, yang diberi nama LSI atau Large Scale Integration. Nah, LSI ini mampu menampung ribuan komponen. Nah, tidak berhenti sampai di situ, para ilmuwan terus mengembangkan LSI ini agar bisa bertransformasi menjadi VLSI atau Very Large Scale Integration. Nah, VLSI ini mampu menampung hingga ratusan ribu IC. Nah, komputer yang menggunakan teknologi VLSI ini dianggap lebih baik karena juga dapat membuat komputer menjadi lebih kecil karena dapat menampung banyak sekali komponen kan. Nah, oleh karena itu pada masa itu harga dari komputer ini menurun drastis sehingga penjualannya pun meningkat secara signifikan. Dan just for your information bahwa rata-rata komputer yang kita gunakan saat ini merupakan komputer generasi keempat. Nah, yang terakhir adalah komputer generasi kelima. Nah, komputer generasi kelima ini sebenarnya masih terus dikembangkan oleh para ilmuwan. Nah, karena komputer generasi kelima ini lebih memfokuskan kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, yang mana sesuatu yang berhubungan dengan komputer namun dapat memahami pikiran manusia serta merasakan lingkungan sekitarnya. Nah, komputer dengan sistem AI ini dia dapat kita jumpai pada film-film Marvel yang seperti Iron Man dan semacamnya. Nah, bisa dibayangkan bahwa teknologi yang sangat canggih itu bagaimana jika terrealisasikan dalam kehidupan kita. Nah, sangat menakjubkan. Dan komputer generasi kelima ini masih menggunakan sistem VLSI, tetapi tentu saja setiap harinya terus dikembangkan, seperti mulai bisa mendengar, berbicara, melihat, bahkan menyimpulkan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Semoga informasi yang saya berikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.